Jadi Sosro Kartono ini beliau kakak kandungnya ibu kita Kartini. Kakak kandung dari ya sekitar 11 bersaudara. Putrane Bupati Jepara. Karena anak bangsawan ya dapat mengenyam pendidikan yang lumayan. Dan beliau ini sejak kecil dikenal, kalau bahasa sekarang mungkin indigo. Oh iya, neng yo atau levelnya sama itu. Cuma ya indigo itu dia punya sedikit-sedikit kemampuan spiritual dan nanti banyak bikin heboh dengan kemampuan indigonya ini dan aktivitas kecendekiaannya. Jadi beliau Sosro Kartono ini orang pertama era pergerakan yang kuliah di Belanda. Baru nanti diikuti orang-orang yang lain, banyak tokoh yang lain seperti Hatta dan kawan-kawan. Jadi Sosro Kartono ini termasuk generasi pertama. Lahirnya juga awal-awal abad 1877. Jadi ya zaman Belanda pasti. Nanti usianya agak sepuh sampai umur 74. Cuma beliau ini mengembara lama di barat. Hampir 26-29 tahun. Jadi menjelajah barat dan orangnya ganteng. Jadi dikenal sebagai pangeran dari Jawa kalau di sana. Jadi itu Sosro Kartono termasuk ya kuliah sampai dapat gelar di RS nanti juga dari Belanda. Kuliah S2 juga cuma tidak selesai-selesai. Tesisnya tidak jadi-jadi. Karena aktivitasnya. Nanti di Belanda. Nah, Sosro Kartono ini kalau bahasa inteleknya dia polyglot. Polyglot itu dia menguasai 41 bahasa asing. Ya. 9 bahasa barat, kemudian bahasa daerah 18, kemudian 9 bahasa timur, 17 bahasa barat. Jadi dia urusan bahasa luar biasa. Mungkin ada indigonya tadi. Sempat jadi wartawan perang. Dan ceritanya monumental, dia banyak peristiwa-peristiwa luar biasa yang wartawan yang lain tidak bisa. Ada cerita Sosro Kartono ini meliput perundingan damai Perang Dunia Pertama yang itu dilaksanakan di atas kapal di tengah hutan yang tidak boleh orang tahu. Antara Jerman sama Perancis. Dan itu besoknya beritanya keluar di New York Herald Tribune. Yang nulis Sosro Kartono, orang heran semua dari mana dapat berita ini. Asalnya dari mana? Dan Sosro Kartono juga nanti dikenal sebagai orang pertama yang bisa memfoto kawahnya Gunung Kawi dari atas. Ya, enggak pakai drone, zaman itu enggak ada drone. Itu orang juga heran dari mana caranya bisa begitu. Ya, jadi nanti dia dijadikan penerjemah di PBB atau sebelumnya LBB, Lembaga Bangsa-Bangsa. Dan ya harusnya uangnya banyak, tapi nanti dia pulang lagi ke Indonesia, tidak bawa apa-apa, dia sudah masuk ke jalan spiritual. Tapi masa mudanya mengalami banyak pengembaraan di barat, banyak peristiwa-peristiwa, termasuk nanti punya kemampuan menyembuhkan. Jadi satu ketika ada anaknya kenalannya umur 12 tahun yang dokter sudah menyerah. Tidak mungkin anak ini sembuh, tapi terus Sosro Kartono datang ke situ, cuma dipegang dahinya. Terus sembuh.
Nah, dia punya kemampuan semacam itu. Nanti setelah merasa cukup, dia pulang kembali ke tanah air. Banyak dicurigai oleh Belanda. Kemudian mendirikan perpustakaan, panti sastra. Kemudian mendirikan juga pusat kesehatan namanya Darussalam. Dan menjadi kepala sekolah taman siswa. Sekolah menengah zaman itu cuma cabang Bandung. Malam ini ada teman-teman dari Bandung yang hadir. Semoga masih ada pusat kesehatan dari Sosro Kartono itu, saya tidak tahu, yang namanya Darussalam. Kemudian ada perpustakaannya juga di sana. Kemudian punya juga perpustakaan namanya Panti Sastra. Karena memang misinya dia misi kemanusiaan sudah. Dia tidak ingin lagi terlibat mungkin dalam politik. Meskipun dia sahabatnya hampir semua tokoh pergerakan. Dia termasuk konsultannya Pak Soekarno. Kalau sedang suntuk mungkin ya mainnya ke Bandung, ke tempatnya beliau Sosro Kartono ini. Dan dikenal punya banyak pikiran-pikiran, spiritualitas, dan merupakan salah seorang tokoh besar dalam Islam Jawa. Gagasan-gagasannya sangat teosofis. Makanya minggu lalu kita antarkan pakai teosofi, biar teman-teman tidak kaget. Malam ini kita ketemu beliau Raden Mas Panji Sosro Kartono. Sayangnya sampai meninggal beliau belum sempat menikah. Ya, saya tidak tahu ya, orang-orang hebat kok banyak yang berakhir dengan tidak menikah. Mungkin karena saking asiknya. Kemarin Blavatsky juga. Banyak ulama-ulama beberapa juga tidak nikah. Jangan-jangan mereka tidak tahu enaknya nikah. Atau jangan-jangan kalau nikah tidak akan jadi sebesar ini. Mungkin. Oke, salah satulah di antara kalian meneliti nanti hubungan pernikahan dan intelektualitas. Oke, nanti banyak cerita-cerita tentang beliau. Cuma kita tidak fokus ke situ, kita fokus ke gagasan-gagasan yang dibawa. Ada banyak istilah nanti yang mungkin akrab di telinga kita, mungkin kita baru tahu, oh itu dari beliau toh. Khususnya bagi teman-teman yang Jawa.